sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya Jujutsu Kaisen Season 2 sudah rilis. Dan setelah sekian lama, di channel ini kita akan membahas lagi tentang Jujutsu Kaisen. Di Jujutsu Kaisen episode pertama ini, kita ditunjukkan banyak hal yang tidak dijelaskan oleh sumber aslinya. Dan juga ada beberapa hal yang nampaknya perlu dijelaskan lebih detail agar kalian yang sudah menontonnya dapat paham dengan apa yang terjadi di episode 1 ini. So, inilah breakdown Jujutsu Kaisen Season 2 episode 1. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama-tama, episode ini sebenarnya men-skip satu chapter, yakni chapter 64, di mana pada chapter ini seharusnya menunjukkan kalau Yuji ternyata dikrusin sama seorang cewek. Tapi entah kenapa di episode awal ini tidak diadaptasi. Mungkin karena impact-nya terhadap alur cerita tidak terlalu besar dan takutnya akan mengganggu kontinuitas di episode pertama ini. Kemudian di awal episode ditunjukkan beberapa scene yang berupa spoiler sepanjang arc ini nanti, yang berisi tentang problem inti dari mengapa Geto akan mengubah tujuan hidupnya. Kembali ke alur, kita ditunjukkan rencana misi pemurnian yang akan dilakukan oleh Mei Mei dan Utahime. Sama seperti Gojo, di timeline ini mereka masih berstatus sebagai pelajar di SMA Jujutsu. Nah, permasalahan yang mereka hadapi kali ini adalah mereka sedang dikerjain oleh energi kutukan di mansion ini, yang mana kemanapun mereka pergi, mereka selalu melewati tempat yang sama. Dalam artian, mereka terjebak pada suatu tempat tak terbatas. Nah, kondisi ini umumnya disebut looping, yakni kondisi suatu tempat yang tidak berubah dan seakan hanya berputar-putar di tempat yang sama tanpa ada batasan. Fenomena ini dapat kalian lihat contohnya pada film Thor Ragnarok, di mana pada suatu momen saat Thor bertemu Korg, Thor terjebak oleh looping sama seperti looping yang dialami oleh Mei Mei dan Utahime. Nah, efek looping ini dapat dipastikan oleh sebab kuatnya energi kutukan yang ada di mansion ini, di mana energi kutukannya juga disebabkan oleh besarnya energi negatif yang membuat mansion ini semakin angker. Lantas, dengan begitu, Mei Mei dan Utahime bakal menguji efektivitas kutukan looping ini dengan cara berlari secara berlawanan arah dan secara bersamaan. Ternyata cara ini dapat menimbulkan anomali bagi kutukan itu sendiri, hingga akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari mansion. Akan tetapi di saat yang sama juga, mansion ini dihancurkan oleh Gojo dengan teknik kutukannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hasil dari usaha Mei Mei dan Utahime saat berlari secara berlawanan tadi? Jika kita analisis, nampaknya itu berefek pada pelambatan garis waktu yang terjadi di dalam mansion dan juga percepatan waktu di luar mansion, di mana seharusnya aksi Mei Mei dan Utahime hanya berkisar 1 jam di dalam, akan tetapi karena ada efek kutukan looping, maka yang terjadi di luar mansion ternyata telah berlangsung selama 2 hari. Dan dari inilah juga mengapa Gojo dan lainnya datang untuk menyelamatkan Mei Mei dan Utahime. Ini disebabkan karena pelambatan dan percepatan garis waktu di saat yang sama, sehingga menimbulkan anomali dan akhirnya mendorong Gojo dan lainnya untuk datang menyelamatkan. Mansion terkutuk ini akhirnya hancur seketika, dan di saat itulah roh kutukan asli akhirnya muncul. Ya, meskipun langsung dieksekusi oleh Geto pada akhirnya. Oh ya, di sini juga diperkenalkan Gojo, Geto, dan Shoko yang sekarang sudah berada di kelas 2. Sebagai catatan, timeline pada episode 1 ini mengambil latar tahun 2006, sedangkan yang terjadi di timeline utama adalah 2018. Artinya ini terjadi sekitar 12 tahun yang lalu sebelum cerita utama dimulai. Jadinya tak heran di sepanjang arc ini nantinya kita akan melihat style dan teknologi yang agak ketinggalan zaman, yaitu karena mengikuti perkembangan dunia pada tahun 2006. Kemudian ternyata ada suatu hal yang dilupakan oleh Gojo, di mana Gojo lupa menciptakan tabir pelindung agar praktik shamanisme tidak diketahui oleh masyarakat awam. Dan ya, akibatnya kejadian tadi diketahui oleh masyarakat, namun syukurnya pihak Jujutsu juga menjelaskan apa yang terjadi dengan alasan kalau terjadi kebocoran gas. Nah, inilah alasan mengapa tabir pelindung harus diaktifkan ketika ritual pemurnian dilakukan. Ini berfungsi untuk menjauhkan masyarakat non-penyihir agar tidak ikut terlibat dalam praktik Jujutsu. Oh ya, tak lupa yang menjelaskan ini adalah Masami Chiyaga, di mana pada timeline ini dia masih menjadi wali kelas dari Gojo. Setelahnya terjadi sedikit perdebatan antara Gojo dan Geto, di mana Gojo membual soal dirinya yang terlalu kuat dan Geto yang memiliki tujuan untuk menolong sesama manusia. Perbedaan ideologi ini rupanya menjadi konflik di antara keduanya, dan ya, seperti yang kita ketahui bersama, kalau nantinya masing-masing ideologi mereka berdua akan berbalik 180 derajat.
Untungnya pertarungan ini digagalkan oleh Yaga yang memberi perintah ke mereka berdua untuk menjaga dan menghabisi wadah plasma bintang. Ditunjuknya mereka berdua ini rupanya atas perintah langsung dari Master Tengen. Ya mungkin karena ada Gojo yang super power dan Geto yang idealis. Lantas pertanyaannya, mengapa misi dari Master Tengen adalah membunuh atau mengorbankan plasma bintang untuknya? Hal ini langsung dijawab oleh Yaga bahwa ya meskipun Master Tengen memiliki teknik terkutuk yang immortal, akan tetapi itu tidak menghentikan penuaan dari tubuh Master Tengen itu sendiri. Lalu apa problem besar jika wadah plasma bintang tidak dikorbankan untuk Master Tengen? Jawabannya adalah ini akan berpotensi membuat Master Tengen mengalami evolusi, dan jika evolusi itu terjadi, maka akan membahayakan dunia Jujutsu itu sendiri maupun umat manusia. Kedengarannya memang sangat menakutkan. Meskipun misi Gojo dan Geto nampaknya sederhana, namun tantangan yang harus mereka hadapi adalah adanya perebutan wadah plasma bintang oleh dua kelompok yang memiliki tujuannya masing-masing. Kedua kelompok tersebut adalah grup penyihir Jujutsu Q yang tujuannya untuk membiarkan Master Tengen berevolusi dan mengacaukan dunia Jujutsu. Dan ada kelompok sekte yang adalah religius bintang yang mana mereka menyembah Master Tengen sebagai seorang dewa. Oke, kalau kita analisis, kedua kelompok ini memiliki tujuan yang ditakutkan oleh pihak penyihir Jujutsu yang memanfaatkan Master Tengen sebagai support sistem utamanya, di mana grup Jujutsu Q bertujuan untuk membiarkan Master Tengen berevolusi yang pasti bakal membuat dunia Jujutsu dan manusia bakal terancam. Dan ada sekte religius bintang yang bertujuan untuk membunuh wadah plasma bintang. Sekte ini jelas dapat kita duga bertujuan untuk mengagungkan dan menjaga kemurnian Master Tengen. Secara bagi sekte ini, Master Tengen adalah dewa bagi mereka. Lantas bagaimana posisi penyihir Jujutsu atau dalam hal ini Gojo dan Geto? Posisi mereka adalah untuk mencegah kedua kelompok ini tidak menggagalkan penyatuan Master Tengen dan wadah plasma bintang, yang hasilnya nanti dapat melestarikan dunia Jujutsu itu sendiri dan dunia manusia. Kini Gojo dan Geto memulai misinya, namun tak lama setelahnya langsung saja diserang oleh kelompok Jujutsu Q. Kelompok Jujutsu Q ini akhirnya diperkenalkan, yakni Kokun dan Bayer. Kokun di episode ini ditunjukkan memiliki kemampuan ledakan, entah ledakannya berasal dari bom atau teknik kutukannya. Dan Bayer memiliki kemampuan melempar belati atau mungkin juga telekinesis, dibuktikan dengan dia yang menyerang Gojo dengan puluhan belati. Episode ini diakhiri dengan Kong Siwo, yakni pria Korea yang menjadi mediator antara sekte religius bintang dan si pembunuh bayaran. Dan ya, pembunuh bayaran yang dimaksud adalah Toji Zenin, atau dalam timeline ini dikenal sebagai Toji Fushiguro. Adapun Toji menolak panggilan Zenin di sini, ini disebabkan karena dirinya yang mengikuti marga Fushiguro, yakni marga dari istrinya. Dan episode 1 pun akhirnya selesai. Overall, episode ini sangat kocak dan full senyum, seakan menunjukkan ke penonton bahwa nih anime Jujutsu Kaisen sebenarnya anime komedi romantis, padahal konfliknya kayak neraka jahanam, parah. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangga apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.